Indonesia darurat sampah plastik. Sampah plastik sudah menjadi polemik besar bagi seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Sampah plastik adalah jenis sampah anorganik, di mana sampah jenis ini tidak mudah untuk diuraikan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menguraikannya, sekitar 50-100 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Sampah plastik sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia saat ini. Banyak hal saat ini yang memiliki bahan dasar dari plastik, mulai dari kantong belanjaan, botol minuman, deterjen, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Terlepas dari kemudahan dan keuntungan menggunakan plastik, ternyata plastik juga membawa bencana bagi lingkungan dan kesehatan. Saat ini di Indonesia menduduki peringkat kedua terbesar penyumbang sampah plastik di dunia. Dilansir dari situs website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mencatat bahwa di Indonesia menghasilkan 24.670.544 ton per tahunnya. Dengan angka yang sangat tinggi tersebut memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar dan kesehatan. Saat ini salah satu dari tempat pembuangan akhir dari seluruh Indonesia yaitu berada di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di TPA Jabon, Sidoarjo. Data dari sampah yang terbuang sampai saat ini, menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan setempat, setiap hari tempat pembuangan akhir sampah di Jabon menerima kiriman sampah sebanyak 250-500 ton yang menyebabkan penumpukan sampah setiap harinya. Kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan di mana dengan kebiasaan perilaku masyarakat dalam menggunakan plastik sekali pakai sangat berdampak bagi lingkungan alam dan juga kesehatan dari manusia itu sendiri. Selain itu, kebiasaan buruk yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat yaitu membuang sampah plastik secara sembarangan. Melihat hal tersebut, pemerintah menerapkan peraturan yang berbunyi, barang siapa orang yang dengan sengaja membuang sampah atau bangkai binatang ke sungai, saluran air, di jalan, taman, atau tempat umum akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp500.000. Dengan begitu dapat menekan kebiasaan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Akan tetapi pada faktanya masih banyak orang-orang yang masih membuang sampah plastik secara sembarangan. Dengan hal tersebut tentu akan berdampak bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Plastik ini memiliki banyak sekali jenis yang dimana susah dan bahkan tidak akan pernah bisa diuraikan oleh organisme pengurai alam. Yang terjadi hanyalah sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil di alam dan itu pun memerlukan waktu yang sangat lama, tergantung dari jenis dan kondisi sampah plastik tersebut. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik bagi lingkungan yaitu dapat merusak ekosistem alam, baik di darat, laut, maupun di udara. Dampak yang sering terjadi untuk di darat itu seperti dapat menyebabkan banjir karena menyumbat saluran-saluran air dan sungai. Selain itu, tercemarnya tanah sehingga susah untuk ditumbuhi tumbuhan. Kemudian, dampak yang akan terjadi di laut yaitu menyebabkan laut menjadi kotor sehingga dapat mencemari ekosistem laut bahkan dapat membuat para satwa laut itu mati. Kemudian dampak yang terjadi di udara yaitu membuat udara yang bersih menjadi kotor. Apalagi ketika membakar sampah plastik dapat menimbulkan asap yang dapat merusak lapisan ozon. Kemudian, untuk dampak bagi kesehatan tubuh yaitu pada saat terjadi pembakaran sampah secara besar-besaran dapat menjadi polusi udara sehingga oksigen akan tercampur dengan polusi tersebut sehingga dampaknya bagi kesehatan dapat memicu berbagai jenis penyakit seperti penyakit kanker, hepatitis, pembekakan hati, gangguan sistem saraf, dan memicu depresi. Tidak hanya pada kesehatan manusia saja, dampak tersebut juga berlaku bagi kesehatan hewan ketika ada sampah plastik yang terkonsumsi, maka dapat mengakibatkan hewan tersebut keracunan dan bahkan yang paling terparah akan menyebabkan kematian. Berikut ini adalah pandangan masyarakat sekitar terkait sampah plastik yang kian melonjak. Ya iya, itu kan banyak sama-sama dari mata kan banyak aja. Akhirnya kan menumpuk di sini. Iya. Kan di sini stoknya terakhir di sini, pembuangan Iya, terakhir TPA di sini. ya, Pak? Iya TPA ini. Ya sudah pembuatan pemakai masyarakat kan sudah menjalar gitu kan. Kan sampah lain nggak ada, seperti daun-daun kan tidak ada.
Kan hanya sampah plastik saja yang banyak ini sini. Kalau sampah plastik sih sebenarnya ya tidak terlalu bagus untuk lingkungan, area lingkungan. Apalagi semakin lama memang semakin banyak sampah plastik itu. Sebenarnya kalau pemerintah mau ngasih solusi sih lebih enak istilahnya. Cuman agak susah sih karena Indonesia ini terlalu banyak menggunakan plastik semua ya Mas sekarang ini. Hidup tanpa plastik nggak bisa Mas. Nggak bisa. Kan sekarang kan pohon-pohonan sudah punah ya, banyak yang punah ya. Ya tebang-tebang orang untuk buat apa-apa gitu ya. Produksi seperti apa kan tidak ada pepohonan. Hanya mengandalkan plastik. Kalau ada dari pemerintah mungkin ya bisa, cuman kalau belum ada solusi mungkin belum bisa gitu. Kayaknya semuanya Sulit. tergantung sama plastik emang. Kemungkinan ada sih yang plastik ramah lingkungan, cuman karena harganya terlalu mahal, jadi mungkin masyarakat tidak bisa istilahnya untuk membeli. Istilahnya kayak Tupperware itu kan plastik, cuman dianya bahannya ramah lingkungan istilahnya plastiknya, cuman kayaknya agak mahal, cuman tidak bisa istilahnya kalau diperjualan nggak bisa kan istilahnya untuk bahan untuk rumah tangga gitu, pemakaian untuk rumah tangga itu juga bagus, bahannya juga ramah lingkungan. Kalau untuk orang jualan emang kebanyakannya yang plastiknya yang biasa-biasa aja, yang istilahnya yang tidak ramah lingkungan, yang sekali pakai. Banyak dampaknya itu bisa menyumbat-nyumbat, gorong-gorong untuk pengairan kan gitu lah. Kan sama-sama air-air itu tidak membuntoni ya. Ya banjir itu nomor satu, mungkin orang kalau buang sampah sembarangan banjir, kalau musim hujan banjir. Kalau musim itu sih kayaknya terlalu banyak nyamuk gitu. Jadinya air yang di selokan itu nggak jalan, jadinya banyak nyamuk. Kalau sampah terlalu banyak itu juga di lingkungan itu kelihatannya kusam istilahnya, kurang bersih. Ya kalau sampah di sembarangan emang semua tergantung dari lingkungan sekitarnya ya. Kalau lingkungan sekitarnya ada tempat untuk yang dekat dengan tempat sampah, mungkin orang yang terbiasa menjaga kebersihan akan membuang sampah pada tempatnya. Kalau orang itu emang kebiasaannya tidak membuang, seenaknya aja membuangnya gitu. Tergantung kesadaran diri sendiri. Iya, dari kesadaran dirinya sendiri. Cuman kalau pemerintah istilahnya kayak di Surabaya menggunakan istilahnya kayak menggunakan transportasi, menggunakan plastik ini bisa dikumpulkan, bisa ditukar dengan koi karcis untuk naik angkot apa itu mungkin bisa dimanfaatkan dengan masyarakat sih. Cuman tergantung juga orangnya juga sih. Ya dikasih tempat pembuangan yang seperti apa gitu loh ya, kan tidak sembarangan membuangnya itu Mas ya. Kalau di sini di daerah sini Mas sudah di bak sampah ada pengambilan. Kalau daerah sini kan dekat TPA sini ya. Lain daerah nggak tahu. Kan di sini dekat TPA dikasih mobil Mas. Tosa itu Mas ya. Berarti ada yang ngambil. Nah, ada pengambilan. Nanti pengambilannya berapa gitu loh. 5.000 kalau sini. Oh, dikasih tarif ya? Tosa dinas dari TPA. Kalau daerah dekat TPA sini Mas. Oh, dari sekitaran TPA. Ya, kalau lain daerah nggak tahu. Kalau menekannya sampah plastik itu gimana ya? Kalau menurut saya sih susah. Bisa Soalnya kayak yang tadi yang kecuali ada pemerintah ngasih istilahnya sampah plastik ini bisa diubah menjadi apa gitu, mungkin ya bisa bisa dimanfaatkan, itu bisa mungkin. Cuman semuanya itu kan harus ada arahan dari pemerintah. Kalau tidak ada arahan dari pemerintah, kayak rakyat kecil kan nggak tahu istilahnya fungsinya bagaimana, lebih baiknya bagaimana, dampaknya apa. memang tidak bisa dipungkiri bahwa plastik sangatlah bermanfaat bagi keseharian kita semua.
Namun sampah plastik yang tidak diolah secara baik dan benar akan membawa dampak yang sangat fatal bagi lingkungan alam dan kesehatan tubuh. Melihat akan bahaya yang disebabkan oleh sampah plastik, maka diperlukan upaya atau solusi untuk mengurangi pemakaian plastik sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh sampah plastik. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik. Pertama, setiap orang harus memiliki kesadaran diri untuk seminimal mungkin menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik. Kedua, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Ketiga, yakni dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang lebih bermanfaat dan berguna, seperti mendaur ulang menjadi bahan bakar, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dari sampah plastik tersebut dapat bermanfaat dan dapat digunakan kembali. Di sisi lain, pemerintah juga selalu mengupayakan segala cara agar dapat menanggulangi sampah plastik yang terus melonjak. Upaya pemerintah dalam menanggulangi untuk mengurangi sampah plastik yaitu membuat peraturan untuk membuang sampah sembarangan ke sungai dikenakan sanksi. Kemudian, mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan untuk mengurangi dan mendaur ulang kemasannya. Dengan segala upaya yang sudah dilakukan, itu sudah dilakukan secara maksimal. Karena memang persoalan sampah plastik ini bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan. Bagi Indonesia sendiri, persoalan sampah plastik ini merupakan permasalahan yang sangat berat dari dulu hingga sekarang, sehingga membutuhkan proses dan waktu untuk mencapai keberhasilan dalam menanggulangi persoalan terkait sampah plastik. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik dan peduli terhadap lingkungan, harus memulai untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dan harus lebih bijak lagi dalam menggunakan plastik sekali pakai demi menjaga kesehatan lingkungan. Aziz Lidawa, Sidoarjo, Jawa Timur.